Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang sedang mengikuti acara live streaming ini, beribadah bersama kita di rumah masing-masing. Damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan harapan dan doa kami semua Bapak Ibu Saudara tetap di dalam naungan kasih Tuhan, tetap dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan dengan segala kondisi untuk kita tetap memiliki iman, pengharapan, dan semangat yang terus dibaharui oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Bapa yang penuh kuasa, kami bersyukur atas segala keindahan kasih Tuhan. Anugerah terbesar Engkau nyatakan bagi kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib, dan dengan penumpahan darah-Mu yang kudus, yang suci dan mulia, kami ditebus. Hutang dosa kami dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dengan persembahan tubuh-Mu yang sempurna, Engkau nyatakan sekali untuk selama-lamanya untuk menjadi tebusan bagi kami. Kami yang sudah percaya pada Yesus Kristus sungguh bersyukur dan boleh memuji memuliakan Tuhan. Pada hari ini kami nyatakan pujian, hormat, kemuliaan. Kami nyatakan sukacita dan penyembahan kami atas Raja segala Raja, Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, bangkit pada hari ketiga kematian-Mu. Kami bersyukur di Minggu Paskah hari ini kami beroleh firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, bahwa juru selamat kami tidak mati selamanya, tapi maut itu tidak berkuasa untuk menahannya, kubur tidak berkuasa untuk menahannya, karena Yesus berkuasa atas maut. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur kuasa kebangkitan itu boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Juga melalui sabda Tuhan saat ini, berbicaralah Bapa. Kami rindu anak-anak-Mu mendengar suara pengasihan-Mu melalui sabda firman Tuhan yang kami renungkan. Urapi hamba-Mu menyatakan isi hati Tuhan. Urapi juga seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang telah percaya pada Yesus Kristus, yang telah menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dimanapun berada, di rumah masing-masing. Engkau teguhkan iman mereka. Berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah pada hari ini tema khotbah kita adalah kuasa kebangkitan Yesus. Saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Bersama dengan saya kita ikuti membaca. Demikian firman Tuhan untuk kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu
dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih ketika kita melakukan sabda Tuhan di hidup kita sehari lepas sehari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita terbesar salah satu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita adalah ketika kita beroleh jaminan, beroleh kepastian bahwa juru selamat kita bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung. Mungkinkah kehidupan dapat dihasilkan oleh sesuatu yang sudah mati? Ini pertanyaan ini penting bagi kita. Mungkinkah kehidupan dapat dihasilkan oleh sesuatu yang sudah mati? Jawabannya sangat mungkin. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 24, pasal yang ke-12 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati." Perhatikan kata-kata firman itu. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman ini menggambarkan kepada kita benih harus ditanam ke dalam tanah, mati. Tapi dari benih yang mati itu menghasilkan kehidupan, bahkan menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam biblical arkeologis saya pernah membaca, saudara, dilaporkan di sana bahwa ditemukan satu mangkok tanah, berisi tanah, kacang polong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kacang polong itu sudah begitu keringnya. Dikatakan bahwa umur dari kacang polong itu sudah 5.000 tahun. Tapi di dalam laporan biblical arkeologis itu dikatakan secara sains biji-biji kacang polong itu dicoba dirawat dan ditanam, dan pada akhirnya dilaporkan itu valid secara ilmu pengetahuan bahwa biji-biji kacang polong itu akhirnya bisa hidup kembali. Ini sesuatu rahasia dan mengagumkan. Kalau biji kacang polong yang mati saja bisa hidup, apalagi Yesus Kristus, Tuhan, Raja segala raja, pencipta alam semesta ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah fakta. Hari ini kita menyatakan sebagai sukacita besar bagi kita merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus setelah 3 hari di dalam kubur, dia bangkit. Saudara-saudara, dalam pemahaman kita tentang Paskah, sebetulnya manakah lebih kepada perayaan Jumat Agungnya
atau kematian Tuhan Yesus Kristus hari Jumat itu, atau kepada minggu hari kebangkitan. Paskah itu sebetulnya lebih kemana? Lebih ke Jumat Agung kah? Atau lebih ke hari Minggu Paskah? Bapak Ibu mungkin mengatakan kepada hari Minggu, karena makanya disebut Minggu Paskah. Atau mungkin saudara mengatakan lebih ke hari Jumatnya, karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Saudara, makna kematian itu akan memberi gambaran bahwa Paskah sesungguhnya ada di situ. Mari kita ingat kembali, saudara, Paskah yang pertama kali dicatat oleh Alkitab adalah saat orang Israel mau dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Keluaran pasal 12, saudara-saudari boleh baca di sana. Setelah tulah ke-9 berlalu dan tiba saatnya Tuhan ingin menyatakan kuasa yang besar bagi Mesir, bagi Raja Firaun, bahwa Tuhan mau membebaskan saat-saat terakhir umatnya di Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Saudara, Tuhan menyatakan kepada Musa, ambil, kepada tiap-tiap keluarga diberitakan untuk mengambil seekor anak domba atau anak kambing jantan, tidak bercacat, umur 1 tahun. Saudara, mari ingat peristiwa itu. Kepada setiap umat diperintahkan oleh Musa, saudara-saudara, menyembelih anak domba itu. Dan darahnya harus dioleskan ke tiang pintu rumah masing-masing dan ambang atasnya. Saudara, kita ingat peristiwa yang mengagumkan itu. Pada malam itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan datang melawat Mesir. Saudara, firman mencatat, kalau ada darah di pintu itu, maka semua anak sulung yang ada di dalam rumah selamat. Tapi kalau tidak ada darah, maka anak sulung di dalam rumah mati. Ada darah, Tuhan melewati rumah itu sehingga tidak mati anak sulung di dalam. Itulah makna Paskah yang pertama diajarkan kepada kita. Tuhan melewati. Dari situ kita tarik kepada makna Paskah di dalam perjanjian lama, masuk ke perjanjian baru. Saudara-saudara, manusia tiap-tiap kita, siapapun yang dilahirkan dari rahim ibunya, dilahirkan dalam dosa. Maka dosa itu yang akan membawa kita kepada kematian kekal, kepada maut yang menjadi hukuman yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi bersyukur kepada Tuhan, firman itu tidak berhenti sampai di situ. Titik koma. Tapi kasih karunia Tuhan ialah hidup kekal. Kalau Tuhan melewati orang berdosa, dalam arti tidak dihukum, Tuhan melewati setiap orang yang percaya kepadanya untuk tidak dihukum. Itulah Paskah bagi kita. Artinya ketika Yesus Kristus telah paripurna, selesai membayar hutang dosa kita di kayu salib, dan kita percaya kepada kematian Yesus itu, kita seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Paskah bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah ketika Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan hutang dosa kita, dan ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Sang Anak Domba yang sudah dikorbankan itu, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan kita dikatakan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita diselamatkan, kita tidak turut dihukum. Itulah sukacita terbesar yang kita terima, yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Maka Paskah bagi kita adalah kepada pengorbanan Kristus di kayu salib,
tapi sebagai mensahkan karya agung itu, kita dinyatakan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, maka kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang terbesar, sukacita terbesar, sebuah perayaan yang membawa kita kepada sukacita dan kebahagiaan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di Minggu Paskah pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak datang ke gedung gereja, rumah ibadah kebaktian bersama-sama seperti tahun-tahun yang lalu, kita ada di rumah masing-masing, kita mengalami berbagai hambatan dan hambatan-hambatan yang membuat kita tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudari yang lain. Tapi sukacita karena Yesus Kristus bangkit dan Yesus Kristus telah meneguhkan iman kita. Seorang yang sudah percaya pada kematiannya dan juru selamat kita bangkit, itu yang tidak bisa mengambil, apapun tidak bisa mengambil sukacita kita di dalam merayakan Paskah saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini masih ada orang-orang yang meragukan apakah benar Yesus bangkit. Oh, tentu mungkin sampai Yesus datang kedua kali akan selalu ada orang yang meragukan bahwa Yesus bangkit. Tapi faktanya dikatakan di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita melihat ada wanita-wanita yang mendapat berkat khusus pada pagi itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain, dikatakan kepada mereka lah berita kebangkitan Kristus pertama kali dinyatakan. Dan lihatlah betapa bumi juga berespon dengan sangat dahsyat atas kebangkitan Kristus itu. Kenapa? Ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kedua atau wanita-wanita ini mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong. Saudara-saudari, tapi lihat, mereka datang sebagai orang-orang yang takut. Firman Tuhan kepada mereka pagi itu justru dikatakan jangan takut. Bagian ini sangat penting Bapak Ibu Saudara dalam merayakan Paskah pada saat ini. Jangan takut. Bukankah pandemik virus corona saat ini sedang melanda dunia? Bukan hanya negeri kita. Ada 200-an negara sedang berjuang untuk menghentikan virus ini saat ini, dan kita terus memohon belas kasihan Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit ini. Saudara-saudari, ada banyak di antara kita mungkin mengalami ketakutan. Ada coronafobia istilahnya. Ketakutan karena virus ini. Saya sendiri sesungguhnya mengurangi melihat data-data yang setiap hari dipaparkan di media. Bisa menggiring kita kepada ketakutan yang semakin bertambah. Tapi ingat satu hal, bahwa Yesus Kristus berkuasa atas maut. Dan Yesus Kristus bangkit. Dan Yesus Kristuslah pemilik kehidupan itu sendiri. Maka percayakanlah hidup kita kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan sangat-sangat meyakinkan. Meneguhkan iman kita. Ada banyak janji di dalam Alkitab yang kita bisa pegang dan andalkan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan mengherankan sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ada 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Apakah itu suatu kebetulan? Karena satu tahun ada 365 hari. Sebetulnya yang mau diajarkan Tuhan di situ adalah setiap hari engkau tidak boleh takut. Itu sebabnya jangan takut. Pegang janji Tuhan, andalkan Tuhan.
pakai satu-satu hari. Satu-satu hari. Ada 365 kali kata jangan takut. Pakailah satu-satu hari. Setiap hari kita mulai. Kita tahu ada firman sebagai jaminan bagi kita. Tuhan menyertai kita tiap hari. Maka jangan takut. Perempuan-perempuan ini dikatakan jangan takut. Sebelumnya mereka sangat ketakutan. Tapi mereka akhirnya bersuka cita di dalam menyaksikan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari, bahkan ada juga di dalam teologi modern sekarang ada yang meragukan siapa yang mengambil mayat Tuhan Yesus. Para penentang kebangkitan Kristus dari dulu sampai sekarang, saudara-saudara, mencari-cari alasan untuk mematahkan kepastian kebangkitan Kristus. Ada yang mengatakan, wah murid-murid mereka lah yang mencuri mayat Yesus. Tapi tunggu dulu, lihat di pasal yang ke-27, perikop yang terakhir ayat 65 sampai ayat 66. Kubur Yesus dijaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Farisi sangat berkepentingan supaya Yesus tetap mati. Lalu mereka meminta kepada Pilatus supaya kubur itu dijaga. Dan Pilatus memberi sejumlah pasukan yang handal, yang tangguh menjaga kubur itu. Tahu bagaimana mungkin murid-murid Yesus yang ketakutan, yang bersembunyi, yang menutup diri mereka di rumah, berani mencuri mayat Yesus. Dan pada akhirnya kita menyaksikan di pasal 28 ayat 11 sampai 15. Benar rekayasa dilanjutkan. Mahkamah agama Yahudi sengaja membangun sebuah kebohongan besar. Berkata saudara-saudari kepada penjaga-penjaga itu dengan menyogok mereka. Supaya mereka mengatakan, oh murid-murid datang mencuri kebohongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu ada mengatakan Yesus tidak mati, hanya pingsan. Yang disalibkan itu sebenarnya ada Yudas Iskariot. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ikutilah perjalanan Yudas Iskariot sejak malam Pesya. Malam perjamuan terakhir itu. Dia mengkhianati Yesus dan seterusnya. Kita bisa ikuti perjalanan Yudas bahwa dia tidak lagi menyertai Yesus sampai ke kayu salib itu. Bagaimana mungkin Yudas yang disalib? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu ada mengatakan, oh murid-murid itu berhalusinasi. Saking takutnya mereka stres, mereka depresi, lalu mereka berhalusinasi. Sebenarnya Yesus tidak bangkit, tapi mereka rekayasa, berhalusinasi. Mereka pikir Yesus bangkit. Oh tidak. Saudara-saudara, di Lukas pasal yang ke-24 ayat 11. Ketika perempuan-perempuan ini pulang, datang melapor kepada murid-murid yang sedang sembunyi di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 ayat 11 mencatat, murid-murid itu menyatakan keraguan dan ketidakpercayaan mereka atas berita itu. Lalu di situ dikatakan berita itu sebagai omong kosong. Baca firman itu, Lukas 24 ayat 11. Tapi kalaupun begitu, Petrus dan Yohanes cepat-cepat lari mau menyaksikan kebenaran berita bahwa Yesus bangkit. Benar, mereka lari dan saksikan sendiri. Saudara-saudara, mereka tidak berhalusinasi. Sebelumnya mereka tidak percaya, tapi pada akhirnya mereka saksikan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus itu juga kita bisa saksikan membawa sebuah perubahan besar di dalam diri murid-murid itu. Suatu perubahan yang terjadi antara Jumat itu kepada hari Minggu. Lihatlah bagaimana murid-murid begitu ketakutannya pada hari Jumat ketika Yesus melalui Via Dolorosa itu. Siapa dari murid-murid itu yang masih terus mengikuti Yesus? Alkitab mencatat hanya satu. Itulah Yohanes, murid Yesus. Yohanes yang murid yang dikasihinya, yang paling muda itu bersama wanita-wanita yang lain. Sementara murid-murid Petrus dan teman-temannya hilang tak kemana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi
Murid-murid yang sebelumnya sangat-sangat ketakutan, lihatlah bagaimana mereka berubah ketika mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Mulai dari perempuan-perempuan ini, ketika dikatakan mereka sudah menyaksikan kebangkitan Kristus, ayat 8 dari Matius 28. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Saudara, takut di ayat 8 ini sangat berbeda maknanya dengan takut di ayat 5. Takut di ayat 5 adalah takut oleh karena tekanan. Tapi takut di ayat 8 adalah takut sebagai penghormatan yang sungguh-sungguh karena percayanya mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka dikatakan ayat 8 selanjutnya dengan takut dan dengan sukacita yang besar berlari cepat-cepat. Ini perubahan yang luar biasa. Dan akhirnya kita saksikan nanti ketika seluruh murid sudah menyaksikan bagaimana kebangkitan Kristus. Yesus datang beberapa kali meneguhkan iman mereka. Yesus datang menunjukkan fakta kematiannya. Tangannya yang ditusuk dan berlubang paku itu. Dan lambungnya yang ditusuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita lihat, setelah Pentakosta, Roh Kudus diutus oleh Tuhan meneguhkan umat Tuhan. Betapa Petrus dan seluruh murid-murid yang lain berkobar-kobar untuk Tuhan. Kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Menjadi seorang yang sebelumnya pesimis. Menjadi seorang yang yakin sepenuhnya. Seorang yang sebelumnya ragu menjadi teguh percaya. Seorang yang sebelumnya takut menjadi berani. Seorang yang sebelumnya tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah kita. Kelihatan semangatnya, saudara-saudari, kalau orang sudah menghidupi sungguh-sungguh dalam dirinya, imannya teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kelihatan kualitas imannya, kelihatan sukacitanya, kelihatan kebahagiaannya mengikut Tuhan. Kelihatan kuasa dan kekuatan yang dia miliki untuk mengatakan tidak kepada dosa. Dan selanjutnya dia akan berjalan mengikut Tuhan dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus itu sah, nyata. Firman Tuhan memvalidasinya. Firman Tuhan meneguhkannya. Sebelum Yesus disalibkan berulang kali dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Dia akan ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan dihukum, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Tuhan Yesus sudah menyatakan itu. Itu sebabnya firman Tuhan ketika benar genap Yesus bangkit dari kubur, digenapi seluruhnya. Kebangkitan Kristus ditopang oleh firman yang sudah dituliskan. Oleh karena itu iman kita, saudara-saudara, iman kita harus diteguhkan dan berdiri di atas kebenaran firman ini. Itu sebabnya tentang kebangkitan penulis surat 1 Korintus itu Rasul Paulus meneguhkan. 1 Korintus pasal 15, saudara boleh baca seluruh pasal itu tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu. Bagi Rasul Paulus, kebangkitan Kristus adalah sangat penting, dan kepada kematian dan kebangkitan Kristus itulah iman kita. Gereja, orang yang percaya kepada Tuhan, kepada kebangkitan Kristus itulah iman kita dialaskan. Bukan kepada dongeng-dongeng, bukan kepada kata orang, bukan kepada macam-macam filosofi-filosofi dunia, tapi kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu berarti bahwa Bapa menerima pengorbanan dan karya anaknya di kayu salib itu. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa Bapa puas dan menerima karya kematiannya anaknya di kayu salib.
Saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat, saudara boleh baca. Tuhan Yesus menyatakan nama Tuhan, Bapanya dan dirinya sendiri dimuliakan ketika dia menyelesaikan segala sesuatu yang dipercayakan Bapanya kepada dia. Dan puncak karya yang dikerjakan di bumi ini adalah karya salib itu. Dan ketika dia kelak 40 hari kemudian dia akan naik ke surga, seolah-olah dia mau, firman mau menyatakan, wah, laporan dari sang anak kepada Bapa sudah dikerjakan dengan tuntas. Kebangkitan itu menandakan bahwa Bapa berkenan atas anaknya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rencana Allah telah digenapi seluruhnya. Kristus berjanji melalui kebangkitan itu, nanti 40 hari kemudian dia naik ke sorga. 10 hari kemudian dia, Bapa dan Yesus Kristus akan mengutus Roh Kudus ke dunia ini. Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan di sana Roh Kudus itu akan mendampingi gereja Tuhan. Menyertai, menghibur, menguatkan, meneguhkan kesaksian dari gereja Tuhan selama masih ada di dunia ini. Maka kebangkitan Kristus membuka jalan supaya datangnya Roh Kudus. Urapan Roh Kudus pada akhirnya menyertai semua umat Tuhan lewat Pentakosta hingga hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus ketika bangkit dan naik ke surga 40 hari kemudian tidak meninggalkan gerejanya begitu saja, tapi digantikan oleh Roh Kudus untuk menyertai kita. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus juga menjadi penggenapan dari nubuatan di sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mazmur pasal 16 ayat 10 misalnya, di perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Dan seterusnya sampai akhirnya perjanjian baru datang. Yesus berulang kali bilang dia akan bangkit. Benar, semua digenapi. Mazmur 16 ayat 10 itu digenapi. Dan di Matius pasal 16 ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Dan lihat kata-kata firman ini, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus berulang-ulang menyatakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang di luar sana mencoba meragukan kita akan kebangkitan Kristus, tak usah percaya. Pegang firman Tuhan, itu menjadi landasan iman kita. Allah yang kita sembah berkuasa atas kematian. Itu sebabnya Yesus bangkit. Ada banyak bukti-bukti yang lain yang bisa meneguhkan. Kain kafan ketika ditemui oleh Petrus dan Yohanes, sudah hanya kain kafan yang tergeletak di dalam kubur itu. Tidak lagi ada Tuhan Yesus, dan mereka menyatakan itu bukti kebangkitan Kristus. Penampilan Yesus Kristus, bacalah mulai di dalam setelah peristiwa kebangkitan ini beberapa kali Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena ini yang pertama, kepada 2 murid menuju ke Emmaus, dan seterusnya kepada murid-murid yang lain. Yesus berulang kali menunjukkan keberadaannya, mau menyatakan kepada murid benar apa yang pernah diucapkannya. Tuhan Yesus bangkit. Sampai ke kitab Wahyu diteguhkan iman kita bahwa Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan, membayar lunas hutang dosa kita. Kebangkitannya telah memeteraikan semua itu. Dan yang sangat penting adalah bagaimana hidup setiap gereja, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kita yang mencintai Tuhan Yesus, kita yang menyatakan aku mengasihi Tuhan Yesus. Ayo melalui peristiwa
perayaan Paskah pada hari ini. Mari kita nyatakan mulai dari diri kita sendiri. Aku bangkit sebagai orang yang percaya. Aku memiliki semangat baru, aku memiliki sukacita, aku memiliki pengharapan yang teguh, aku memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Dalam kondisi wabah virus corona saat ini yang masih melanda negeri kita dan melanda dunia. Ayo, ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang khawatir, kehilangan pengharapan dan seterusnya. Tapi kita mulai dari diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo bangkitkan semangatmu, pegang janji firman. Tuhan Yesus Kristus mengalahkan dan telah mengalahkan kuasa maut itu. Tuhan Yesus itulah yang kita sembah. Tuhan Yesus yang mengalahkan maut itulah yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus itulah yang memegang seluruh hidup mati kita. Tuhan Yesus itu juga yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Tuhan Yesus yang kita sembah itu juga yang berkuasa untuk menghentikan virus ini dari muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita tetap berpengharapan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kita lakukan bagian kita dengan menjaga pola hidup sehat sesuai dengan anjuran pemerintah. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan dengan taat, saudara-saudari. Tapi di balik itu semua kita percayakan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit. Maju lagi, gereja harus bangkit. Gereja tidak boleh terpuruk. Gereja tidak boleh terus hanya tenggelam di dalam kesedihan, tenggelam di dalam keputusasaan. Gereja memiliki raja dan penopang dari hidup iman kita, Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Dan gereja harus memiliki semangat itu juga untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Ada satu hal yang masih terus kita kerjakan, tugas yang belum selesai. Berita tentang kasih Kristus harus tetap kita sampaikan kepada dunia di sekitar kita. Terutama di dalam kondisi saat ini, dunia membutuhkan penghiburan, dunia membutuhkan kekuatan, dunia membutuhkan sentuhan kasih, dunia membutuhkan dukungan doa, dunia membutuhkan kuasa kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Mari kita bawa kuasa itu dan melalui pemberitaan gereja yang masih terus kita kerjakan dengan cara kita masing-masing. Apapun yang bisa kita kerjakan selama itu mau memuliakan Tuhan, meninggikan Yesus, memberitakan kasih Kristus, mari kita kerjakan sampai Dia datang kedua kalinya. Maka hari ini dengan tema firman Tuhan hari ini, kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi kuasa yang tinggal dan hidup di dalam diri kita masing-masing. Sebagai anak-anak Tuhan, ayo terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh terus tinggal dalam ketakutan. Bangkitlah. Yesus sudah bangkit. Kita harus bangkit. Apapun kondisi, banyak kesulitan mungkin. Minta kepada Tuhan supaya diberi kita hikmat untuk terus bisa berkelit ke sana, berkelit ke sini, supaya masih tetap bisa eksis dengan segala kesulitan ekonomi mungkin. Minta hikmat dari Tuhan supaya Dia menuntun kita untuk mengerjakan satu hal, dua hal dan seterusnya, supaya kita tetap mengalami apa artinya diberkati Tuhan, disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Charles Wesley dengan sukacita yang luar biasa. Tadi sudah kita nyanyikan pujian ini di nomor 6 dari kertas acara kita. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara, pujian ini ditulis oleh hamba Tuhan Charles Wesley, saudara laki-laki dari John Wesley, pendiri gereja Metodis. Bahkan banyak gereja-gereja menjadikan John Wesley sebagai bapak gerejanya. Sukacita kebangkitan itu diaktualisasikan, dinyatakan oleh Charles Wesley melalui pujian ini. Saya rindu bersama singer kita nyanyikan pujian ini menutup khotbah Paskah saat ini.
mengalahkan maut kelak. Haleluya. Ikut Dia yang menang. Kita setiap orang yang percaya kepadanya, bangkitlah di dalam iman dan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sukacita ini, kebahagiaan dan iman yang teguh, pengharapan yang tertuju kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang telah mengalahkan kematian, Engkau yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Engkau yang menjadi jaminan bagi iman kami, bahwa kami tidak percaya kepadamu dengan sia-sia. Terpuji nama Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa atas kematian, dan Engkau sendiri yang telah menjanjikannya. Itu sebab kami tidak boleh takut menjalani kehidupan ini. Bahkan di ujung penghidupan kami sekalipun, kematian, Tuhan sudah mengubah menjadi jalan bagi kami untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat kami. Suatu hari kelak setiap orang percaya Engkau akan bangkitkan untuk kami, bersama-sama Engkau bawa ke surga. Terpuji namamu. Kebenaran ini kami akan pegang, kami akan bawa, dan akan terus menopang hidup kami, bahwa kami percaya dan mengikut Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Sukacita terbesar kita adalah memiliki jaminan keselamatan. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dia telah bangkit. Mari kita responi firman